Kita bebas saja. Nanti saya umumkan yang mau tidur, silahkan tidur. Tidak apa-apa, kita bebas-bebas saja. Acara ini tidak paksaan, yang mau keluar tidur silahkan. Tetapi nanti kita tunjuk, jangan kaget juga. Biasalah gitu. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa. Saya coba, selamat pagi. Sambil gini ya, orang ZI biasanya begitu biasanya. Ini karena biasanya di mana-mana, terutama dari militer selalu begitu untuk menyemangatkan. Ini malam atau pagi? Pagi. Selamat pagi. Sekali lagi, yang sini kayak agak sepi tadi. Selamat pagi. Seluruhnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dihadirkan di sini apa yang sampaikan buku tua tadi betul. Ini pilihan yang milih dari PTA. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping meminta pertimbangan kepada ketuanya, pemilihan dari panitia untuk dipilih ke sini didatangkan. Oleh karena itu diharapkan untuk kedatangannya di sini adalah menjadi duta-duta perubahan atau yang disebut dengan agen perubahan. Agen perubahan untuk diri sendiri dan agen perubahan untuk satkernya. Oleh karena itu malam ini adalah gengsi satker. Sudah diundang, ini kolaborasi, ada hakimnya, ada sekretaris, dan didukung orang-orang yang luar biasa. Diharapkan yang paling bagus adalah satker saya. Yang satker lain jelek saja. Itu. Pertama-tama akan saya sampaikan di video. 2 video anak muda, Shirley, nanti tolong dipahami, tolong dicerna, langkah apa yang ada isi. Nanti akan kita minta 2 saja dan solusinya kayak apa di satkernya. Akan saya undi nanti, kemudian yang satu setelah menjawab lempar ke PA lain secara spontan supaya kaget nanti. Nah, saya juga belum tahu. Kita perhatikan dulu videonya dan kita cerna apa itu. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya 1 hari minimal 1 juz atau 1 hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Oke, perhatikan yang video 1 ini nanti apa yang terjadi. Yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian untuk datang ke sini dalam rangka perubahan diri sendiri dan perubahan untuk satkernya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum, ya di kantor kita lah, kecuali mau berubah dengan sendirinya. Harus berubah mindset, itulah yang kita harapkan. Kalau perubahan kita sekarang ini yang masih hakim tingkat pertama, gaji nanti akan jadi apa, itu tidak penting. Tetapi bagaimana diri kita untuk di kantor ini bermanfaat untuk satkernya.
agen perubahan yang ada inilah yang diharapkan dari kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang kita harapkan. Oke, nanti perhatikan video yang kedua. Satker akan mengomentari nanti, rundingkan dengan satkernya. Kita minta 3 solusi yang ada dan solusinya nanti apa di satker. Perhatikan video yang kedua. Jangan salahkan yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak muda tak melakukan apa-apa, membuat konten positif lebih berfaedah, menekan mundur konten anfaedah tadi. Jangan salahkan kondisi Indonesia, negara, agama dalam 5, 10, 15 tahun ke depan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang duduk di kursi-kursi pengambil kebijakan ternyata tidak sesuai visi dan tujuan hidupnya dengan teman-teman. Kalau dari sekarang, anak mudanya, khususnya yang hadir di ruangan ini, tak melakukan persiapan apa-apa untuk sampai pada titik itu. Maka mari kita melakukan persiapan. Miracle, semua yang ada di dalam Islam adalah miracle. Pertanyaannya, sejauh apa kita mau menarik value-nya, kita terapkan. Jangan terjebak lagi dengan eksklusivitas, teman-teman. Jangan mau jadi anak muda yang eksklusif. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya 5 tahun lagi seperti apa, saya lulus kuliah nanti bagaimana, bekerja di mana, nanti saya sukses atau tidak, gaji saya berapa, saya. Sudah tidak zaman lagi, teman-teman. Ganti dengan kata kita. Toh Allah juga bilang di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulanya dari diri sendiri, akhirnya adalah kaum, komunal, banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Kalau mulainya dari diri sendiri, hasilnya juga hanya diri sendiri yang merasakan, maka berarti ada formulasi yang salah. Mulainya dari diri sendiri, impact-nya adalah untuk orang banyak, itu adalah salah satu value yang diajarkan Islam. Mari kita lihat, selama ini kita bergerak hanya untuk diri sendiri atau menuju ke kebermanfaatan banyak orang. Yang jelas, dunia bukan hanya mencatat orang yang kaya, teman-teman. Dunia juga bukan hanya mencatat mereka yang parasnya ganteng, tampan, atau wajahnya cantik. Dunia juga mencatat orang yang bisa memberikan kebermanfaatan paling banyak untuk orang lain, impact. Dan dunia lebih senang mencatat orang seperti ini. Orang tidak akan peduli teman-teman 5 tahun lagi, sukses atau tidak, gaji teman-teman berapa, duduk di kursi apa, akan ada yang peduli. Yang orang lain mau peduli adalah apakah kehadiran kita bisa memberikan impact kepada mereka. Maka melihat masa depan, mari kita breakdown. Apa persiapan kita sekarang? Apa yang kita ingin lihat? Setelah ditargetkan, breakdown dulu, lihat berapa waktu yang kita punya, apa kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang. Analisa pakai analisis SWOT. Kemudian mulai, cari kontrol sosial, cari komunitas, cari mentor. Yang jelas Raja Wali dan Bebek tak akan mungkin berjalan bersama. Tak akan mungkin. Mindsetnya beda, pola pikirnya beda, habitnya beda, karakternya beda. Raja Wali kalau sudah melihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun ke bawah, tangkap. Kalau nggak dapat, akan meleset tapi sedikit saja. Kalau Bebek, kemana-mana mengekor. Mau dapat Bebek, tangkap Bebek paling terakhir, sama dengan kita sudah dekat dengan komunitas Bebek. Ini adalah 2 komunitas yang tak mungkin bersama. Pilih komunitas teman-teman. Yang terakhir, cari mentornya. Seorang sukses pernah berkata, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih lebar, bisa melihat lebih luas. Kita kurcaci itu, teman-teman. Cari raksasanya. Kurcaci yang berdiri di atas pundak raksasa bisa melihat perspektif lebih banyak dan lebih luas dibandingkan raksasa itu sendiri. Banyak orang ngomong generasi milenial sudah selesai. Generasi milenial itu adalah yang lahir tahun 80 sampai 2000. 2001 ke sini namanya sudah generasi Z, generasi Alpha. Dan tahun ini adalah tahun pertama generasi Z masuk perguruan tinggi. Siap-siap percepatannya akan 4-5 kali lipat lebih cepat. Zaman berganti, waktu juga berlalu, teknologi hadir. Mereka yang bisa beradaptasi akan maju lebih cepat, bergerak lebih cepat. Mereka yang tidak bisa, mereka akan diam di tempat, mereka akan mundur ke belakang. Franklin pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah ke arah yang lebih baik, maka mereka akan mati, diam di tempat, mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat ratusan pasang mata yang hadir di sini berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang lalu?
Apa yang membuat teman-teman hari ini di Palu berbeda dengan teman-teman 5 tahun yang akan datang? Pastikan kita berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, berarti kita termasuk mereka yang diam di tempat mati, kita yang termasuk melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasil yang berbeda. Saya ingin tutup sesi pertanyaan ini dengan satu saja. Kalau hanya ada 100 orang anak muda, muslim-muslimah saat ini di Kota Palu yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda muslim-muslimah saat ini di Palu yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda, entah itu muslim, entah itu muslimah, di Kota Palu yang menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agen perubahan itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, Mbak minta tolong itu ambilkan satu gelas. Kita akan minta salah satu PA untuk mengomentari ini. Komentari 2 3. 2 saja.